Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali teman-teman, hari ini saya kembali dengan podcast saya. Podcast saya kali ini terkait dengan materi lecture saya tentang orientasi pelayanan. Tapi sebelumnya teman-teman, ada yang masih ingat enggak dengan program kerja Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam periode kerjanya 2019-2024 itu? Kemarin ada 5 yang menjadi agenda prioritas kerjanya. Yang pertama yaitu pembangunan sumber daya manusia, di mana dalam program kerja prioritas kerjanya SDM diharapkan SDM yang bekerja keras, dinamis, terampil, dan mengetahui atau menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Program prioritas kerja yang kedua yaitu pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur ini diharapkan menjadi penghubung produksi dan distribusi, di mana penghubung antara produksi dan distribusi ini semakin lancar sehingga ketersediaan barang dan kestabilan harga di masyarakat bisa terpenuhi. Prioritas kerja yang ketiga yaitu simplifikasi regulasi atau penyederhanaan regulasi. Ini dilihat dari dikeluarkannya Omnibus Law. Kemudian yang prioritas kerja yang keempat yaitu penyederhanaan birokrasi. Contohnya peralihan jabatan struktural ke fungsional. Kemudian prioritas kerja yang kelima yaitu transformasi ekonomi. Transformasi ekonomi ini diharapkan daya saing manufaktur dan jasa modern memiliki nilai tambah yang tinggi. Jadi diharapkan manufaktur itu dan penyedia jasa memiliki nilai tambah yang tinggi. Amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa tujuan didirikan negara Republik Indonesia ini adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat ini mengandung makna negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif. Tuntutan reformasi birokrasi sebagaimana digaungkan oleh pemerintahan sekarang adalah pemerintahan yang berkelas dunia, yang ditandai dengan pelayanan publik yang berkualitas, di mana mindset yang ada di masyarakat saat ini, mindset lama yang ada di masyarakat sudah harus diubah, di mana mindset lama ASN seolah-olah kehilangan jati dirinya, di mana ASN sebagai pelayan publik justru berbagai kenyataan di masyarakat ASN yang dilayani publik. Mindset lama juga harus sudah ditinggalkan ya, di mana mindset lama kalau bisa sulit kenapa harus dipermudah, hal semacam itu sudah harus ditinggalkan. Kita harus menuju kalau bisa mudah kenapa harus dipersulit. Hal semacam ini harus diubah untuk mewujudkan layanan berkualitas. Makanya diperlukan core value ASN. Fondasi baru ASN saat ini adalah berakhlak, akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dengan core value ini diharapkan dapat membentuk personal branding ASN, yaitu bangga melayani bangsa. Berorientasi pelayanan merupakan nilai dasar yang pertama dalam core value ASN, di mana diharapkan orientasi pelayanan ini komitmen ASN memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Ada 3 panduan perilaku atau kode etik dari berorientasi pelayanan. Pertama, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Kode etik yang ketiga yaitu melakukan perbaikan tiada henti. Kemudian hal fundamental dalam pelayanan publik yaitu yang pertama adalah pelayanan publik merupakan
hak warga negara sebagai amanat konstitusi. Yang kedua, pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara. Yang ketiga, pelayanan publik diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai hal-hal yang strategis bagi kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Yang keempat, pelayanan publik memiliki fungsi tidak hanya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warga negara sebagai manusia, akan tetapi juga berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi warga negara. Dalam hal ini, proteksi bagi warga negara. Pentingnya pelayanan prima dalam pelayanan publik hampir sama ya dalam sebuah organisasi. Misalnya ada beberapa contoh alasan rasionalnya mengenai pentingnya pelayanan prima. Yang pertama, kepuasan pelanggan merupakan sarana untuk menghadapi kompetensi di masa yang akan datang. Karena sekarang ini juga kita sebenarnya berada di masa atau di kondisi persaingan secara bebas. Maka yang mampu bersainglah yang mampu bertahan. Maka ketika kita memberikan pelayanan prima, pelanggan ya, dalam hal ini masyarakat puas dengan layanan kita, maka otomatis ASN dapat menjadi pemenang dalam kompetisi ya. Kemudian yang kedua, kepuasan pelanggan merupakan promosi terbaik. Kemudian yang ketiga, kepuasan pelanggan merupakan aset terpenting. Ketika pelanggan merasa puas, maka dia akan merasa senang, merasa ini untuk kembali lagi mendapatkan pelayanan. Kemudian yang keempat, kepuasan pelanggan menjamin pertumbuhan dan perkembangan organisasi. Kemudian yang kelima, pelanggan makin kritis dalam memilih produk atau jasa. Kemudian yang keenam, pelanggan puas akan kembali, atau begitu dia puas, dia pasti akan kembali. Kemudian yang ketujuh, pelanggan yang puas mudah memberikan referensi. Jadi pelanggan yang puas dia akan bercerita kepada orang di sekitarnya dan akan menarik pelanggan-pelanggan yang baru. Sama halnya kalau kita terapkan dalam pelayanan publik, hal semacam itu juga harus kita lakukan demi kepuasan pelanggan. Kemudian ada 4 ya prinsip dalam pelayanan publik. Yang pertama yaitu partisipatif, di mana pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya. Yang kedua, transparan. Penyelenggaraan pelayanan publik harus menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal yang terkait dengan pelayanan publik yang diselenggarakan, seperti pelayanan prosedur, biaya, dan sejenisnya. Masyarakat juga harus diberi akses yang sebesar-besarnya untuk mempertanyakan dan menyampaikan pengaduan. Kemudian ketiga, responsif. Pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya. Tidak hanya terkait dengan bentuk dan jenis pelayanan publik yang mereka butuhkan, akan tetapi juga terkait dengan mekanisme penyelenggaraan layanan, jam pelayanan, prosedur, dan biaya penyelenggaraan pelayanan. Yang keempat, tidak diskriminatif. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak boleh dibedakan antara satu warga negara dengan warga negara yang lainnya. Oke teman-teman, saya rasa untuk podcast saya kali ini sudah cukup terkait orientasi pelayanan. Jadi orientasi pelayanan ini diharapkan nanti publik merasa puas atas apa yang diberikan oleh para pelayan publik, dalam hal ini ASN sebagai pelayan publik, dan diharapkan nanti ke depan ASN memiliki personal branding bangga melayani bangsa. Sekian dan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.